Baik, mungkin kita bisa mulai ya Yap, sebelum. Mbak Nisa, kita bisa mulai nih. Pak Heri sudah ini. Mungkin sebentar lagi Baik, Pak Heri juga presentasi di acara di Kendari. Kita oh mulai baik. on time saja. Ya, kalau begitu saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everyone. Welcome to our monthly webinar. Jadi ini webinar bulanan uh, kita di PR Preservasi Bahasa dan Sastra, BRIN. Judul besar webinar kali ini, Modo dan Melayu, Dokumentasi Bahasa dan Analisis Berbasis Korpus. Jadi dua judul besar ini, we smooth from to talk today from our two speakers. The first one is Evelyn E. Fettes, MA. Nanti talknya berjudul Nominal Structure of Nusantara and Jakarta. And the second one is our very own Mbak Dewi Khairiah M. Hum. Judul talknya Dokumentasi Tuturan Lisan Bahasa Modo. Mungkin saya go over the structure of this webinar. We will first have a brief opening from our Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, Pak Heri, Dr. Heri Jogaswara MA, dan nanti masing-masing speakers I'll give you 20 minutes each, yeah, taking turn, and then I'll invite audience for Q&A, and after that there will be some closing by Pak Obeng as Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra. Alright, silakan saya persilakan kepada Pak Heri ya untuk memberikan opening. Silakan Pak Heri. Walaupun kalau tadinya Halo, Heri ada Pak Heri. mungkin please. Baik, suara saya terdengar, Mbak Agak Aurelia? lagi Pak ya, agak ada Noise. nada. Ini cari tempat agak susah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suaranya terdengar sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bapak? Mungkin ada yang lain delay. bisa bantu matikan video ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, very good morning for everyone, especially for Evelyn E. Peters from Cornell University. Selamat pagi juga untuk Ibu Dewi Khairiah dari BRIN, juga Pak, tadi ada yang agak terlewat, Pak Obing sebagai Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa Sastra, dan juga teman-teman yang hadir dalam diskusi ini. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kegiatan webinar yang bersifat reguler yang ada di Pusat Preservasi Bahasa dan Sastra. Saya kira kegiatan seperti ini satu hal yang bagus untuk kita sharing dari berbagai temuan hasil riset ya. Terlebih untuk pertemuan pagi ini dengan judul Modo dan Melayu, Dokumentasi Bahasa dan Analisis Berbasis Korpus. Saya kira ini timely ya, this is really timely our meeting, because for the next year we have a special program related with the corpus ya. Karena tahun depan kita akan ada kegiatan riset yang berbasis korpus maupun yang berbasis data-data hasil riset ya, termasuk juga tentang riset dasar ya, fundamental research ya. Jadi mudah-mudahan di dalam pertemuan ini ya, Evelyn dengan berbagai pengalamannya riset di Indonesia gitu ya, dan saya kira bisa memberikan bukan hanya pengalaman lapangan tetapi juga mungkin perspektif juga, maupun bagaimana kita membangun, mengelola sekaligus menggunakan korpus ya. Karena saya kira dari pimpinan BRIN itu sangat
memberikan penekanan untuk yang riset bahasa agar bisa membuat korpus yang merupakan salah satu tanda kutip ya puncak-puncak kegiatan riset ya. Jadi kalau orang membuat korpus itu pasti harus dengan seperangkat pengetahuan, seperangkat metode untuk bisa kemudian membuat satu korpus yang baik dan bagaimana korpus itu bisa digunakan ya oleh berbagai pihak ya untuk kegiatan-kegiatan riset ya. Selain itu saya ingin juga dari kegiatan webinar hari ini bisa berlanjut dengan kerjasama riset yang selanjutnya begitu ya. Saya kira pasti Evelyn akan melakukan kegiatan riset di Indonesia bersama teman-teman juga, dan juga mudah-mudahan teman-teman yang hadir di dalam kegiatan ini kemudian bisa juga terlibat di dalam kegiatan kolaborasi yang akan kita lakukan ya mulai tahun depan ya. Nah selain itu saya kira kekuatan dari Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra ini saya kira ya terkait dengan pendokumentasian ya maupun bahasa-bahasa terancam punah gitu. Ya, jadi saya himbau juga agar aktif ya untuk bisa ikut terlibat di dalam RIM ekspedisi ya, apalagi RIM yang sekarang ini tidak mempunyai deadline ya, jadi kapanpun bisa apply dan kemudian nanti direview, jadi sangat cepat gitu. Jadi saya harapkan di dalam pertemuan ini kita bisa mulai ada gagasan-gagasan terhadap riset yang akan dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan pembukaan ini. Oleh karena itu, dengan memohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, webinar berjudul Modo dan Melayu, Dokumentasi Bahasa dan Analisis Berbasis Korpus, yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra RIM pada hari Selasa ya, hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om dan Rahayu untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri. Oke, sebelum kita mulai untuk the first talk from Evie, saya perkenalkan dulu ya. Evelyn Fedes ini siapa? Biasa dipanggil Evie ya. So Evelyn goes by Evie, and she is a PhD candidate at Cornell University. She earned her master's in linguistics from University of Hawaii at Manoa in 2019. Dulu kami kenalnya di sana, teman kuliah. She is now a PhD candidate at Cornell University, and Evelyn, she won some fellowship awards, including 2022, 2023 Foreign Language Studies Fellowship FLAS, and summer 2021 FLAS Fellowship at Southeast Asian Studies Summer Institute, and she was she has a publication coming here, Evie, from FLSA, entitled "The Function of Nominal Duplication in Jakarta, Indonesia, a Corpus-Based Examination." Jadi memang kepakarannya termasuk korpus ya. Evie also has extensive teaching experience. Jadi pernah several years, beberapa tahun pernah mengajar bahasa Inggris di Bandung ya, di beberapa tempat di Indonesia, termasuk juga di negara lain seperti China and Thailand. And today Evie will be giving a talk entitled "Nominal Structure of Nusantara and Jakarta." Right, time is yours. Terima kasih, Nisa, and terima kasih atas semua for inviting me here. My apologies for giving the talk in English. Next time I'll give the talk in Indonesian. So let me share my screen. Hang on. All right. So
What I'm going to talk about today is the research paper that I wrote for LSA the previous year, and I will, if I have time, get into what I'm planning to do for my dissertation research. Very simply, I have decided to research reduplication in Indonesian. So reduplication, of course, has several functions in Indonesian. I examined nominal reduplication specifically. And so very basically, bare nouns in Indonesian can be interpreted as singular or plural. Reduplication is typically thought to encode either plurality or variation of kind. So manga can be translated as mango or mangoes, where manga is either translated as mangoes or kinds of mangoes. Bare nouns typically can be preceded by numerals, and classifiers are optional. So if you want to say 6 mangoes, 6 buah mango. But there is controversy over whether it's ever acceptable for numerals, with or without classifiers, to co-occur with a reduplicated noun in Indonesian. And how can that be controversial? Either it happens or it doesn't happen, right? It depends what sort of Indonesian we're talking about. So there are examples in literature. So there's in the Hikayat Abdullah in 1849, there's an example, 560 orang hamba-hamba. And there's more recent examples that have been found on the internet, such as ones discovered by Dalrymple and Mofu in 2012. But are these actually in Indonesian? Well, there might not be in standard Indonesian, but it's up in the air whether numbers can ever occur with reduplicated nouns in everyday Indonesian. So I decided to do a corpus-based project where I was researching if reduplicated nouns could ever occur with numerals, classifiers, and other nominal elements. So I developed 2 research questions. 1, what nominal elements co-occur in a noun phrase with a fully reduplicated noun? These nominal elements could be classifiers, numerals, quantifiers, possessors, demonstratives, adjectives, other nouns. And secondly, whether full nominal reduplication is ever done to express meanings beyond plurality or variation of kind. Cross-linguistically, it's very common for nominal reduplication to express plurality, but it can also be used to express like diminutives and to form new reference and to express authenticity, which we'll get into a little bit further on in the talk. So the way I decided to investigate this was to use the Max Planck Jakarta Indonesian field station data on Jakarta Indonesian. So this is a publicly available corpus, and it's gathered from naturalistic data. Typically, participants were recorded in their homes in between 2004 and 2012. There's a total of 128 participants. 15 of these speakers were over 30 years old and Betawi speakers, or speakers of Jakarta Malay. And the rest of the speakers were speakers of Jakarta Indonesian, both native to Jakarta and people who had come to Jakarta. So, how did I do this? I used a subset of the data collected by the Jakarta field station. These were 40 ELAN files, and there were a total of about 60,000 utterance terms within this corpus. Using R coding, I read all of the data into R and filtered out, specifically searching for the gloss red for reduplication. There were 3,328 instances of reduplication in the data. I did R coding magic. You can ask me questions about this during the Q&A period, how exactly this was done. But essentially, I isolated each case, gave it its own line, and then exported all of this data into a separate CSV and hand-coded each of them, each instance of the reduplicated element for part of speech, whether it was a noun or whether it was another part of speech, and the base for whether it was a noun or another part of speech. I then read this file back into R and filtered for instances where both the base and the reduplicated were nouns.
This resulted in 788 tokens of a reduplicated noun within this 60,000 utterance corpus. After I did this, I exported all of this data, went in and hand-coded for whether the noun phrase had other nominal elements, such as did it have a demonstrative, did it have a quantifier, did it have a possessive pronoun, and whether these elements occurred in the expected order, whether they occurred in what we would expect in Standard Indonesian, or whether this order violated what was typical. I also coded for semantic information, such as whether there was a proper noun or a common noun, whether the noun was a count noun or a mass or aggregate noun, and whether there was any indication that there was an interpretation of kind or variation. These CVs were then read again into R and filtered out for various content. So the results, all of the results that I'm about to show you, have been taken verbatim from the corpus. I have not altered any of the data in any way. All right, so corpus results. There were no instances of a fully reduplicated noun occurring with a numeral. There is one potential instance of a fully reduplicated noun co-occurring with a classifier. Orang teman-temannya yang lain ada, cuma dia doang nggak ada. But it's important to remember that just because there aren't any examples in the corpus doesn't mean that this can't exist. Corpus can't provide negative data. That is the downside of using corpus research as opposed to using actual field research. The pros of using corpus research is that you can filter through many speakers. Whereas in field research, you just don't have that time. But there were some interesting results in terms of what other elements were allowed to co-occur with a noun. So similarly to Standard Indonesian, in Jakarta Indonesian, fully reduplicated nouns can be linearly preceded by a noun, followed by possessive pronouns, and nya asking as a weak definite article. Typical for Standard Indonesian as well. They can take nya, essentially. Slightly differently, quantifiers may either precede or follow a fully reduplicated noun, such as in tu, bis SMS mang banyak, and demonstratives can also precede or follow a fully reduplicated noun, or they can do both. So in 3, we have an example of it solely preceding a fully reduplicated noun. In 4, there's an example of it both preceding and following a fully reduplicated noun. And these orders might be slightly uncommon in Standard Indonesian, but are more common in Jakarta Malay, at least according to certain grammars. With regards to whether there were any indications that that reduplicated nouns could express more than simple plurality, this is where I actually found interesting results. So of the 788 tokens, 723 corresponded to count nouns being discrete objects that can be counted, one chair, several chairs. And 65 corresponded to mass or aggregate nouns, things that can't be counted, like sand or water. And interestingly, only 587 of the 723 count nouns had translations that unambiguously indicated plurality, such as teman-teman being translated as friends, right? And some of these translations overtly referenced variation in kind, such as kue being translated to kinds of snacks. But in over 100 cases, we had instances where the translation did not indicate plurality or variation of kind in any way. So in 6, Kerang Maga ka pasar. Pasar here is translated as the market. I don't go to the market anymore. And so this is slightly unusual and unexpected. And then once we go to non-count nouns, of the 65 non-count nouns, none of these translations indicated plurality in any sense of the word. Plurality in terms of multiples or plurality being in terms of just a greater quantity. While there were some, such as in 7,
where there was an indication that the reduplicated noun indicated variety of kind, with rambut referring to the specific hairstyle. In other cases, there was absolutely no semantic difference between, or at least I couldn't see an obvious semantic difference between the meaning of the word in its reduplicated form versus the meaning of the word in its base form. So, dari bambu bambu gitu bukan. Wasn't it made of bamboo? Why is it reduplicated here? Wouldn't the meaning be the same if it was just bamboo? And so the hypothesis that I ended up on is that reduplication also has an additional focus that hasn't been explored in the literature before. Namely, that reduplication in at least Jakartan Indonesian, if not in standard Indonesian, can serve as a marker of contrastive focus. So what does that mean? Contrastive focus is the presentation of alternatives. So in English, reduplication can actually have this function. If you say in English, I want a salad, not a Jell-O salad, you're setting up a dichotomy between what a real salad is versus what Jell-O salad, which is a monstrosity of the Midwest made out of Jell-O and Cool Whip. That is not a salad. So reduplicating the word means that you're talking about the prototypical example of what it means to be a salad. And it seems that this is in the case in Jakartan Indonesian as well. So there was one example, dari Pasar Minggu juga dari Lampung juga itu. And this was translated as meaning they're from Pasar Minggu, but actually they're from Lampung. The reduplication is serving the function of pointing out that their real place of origin, their authentic place of origin, is Lampung, not Pasar Minggu. And so if we take this, we can go back and we can look at 6 and 8 again and get a different interpretation. So what's happening in 6 is Pasar is saying that they don't go to traditional markets anymore. I don't go to a pasar anymore. I go to a supermarket, could be one interpretation here. It's setting up a contrast between the traditional marketplace and an alternative. Similarly with 8, dari bambu gitu bukan, the fact that there's a negative polarity question reinforces the fact that somebody may have suggested earlier in the dialogue, oh, it was made of wood, and the person is asking a clarifying question. It's made of wood? Wait, isn't it made of bamboo? There's an suggestion of an alternative here. And so the implication of these results is that reduplication, as can be expected, has multiple different functions. Is multiple different functions in Indonesian, but there's at least 2 distinct functions when it applies to nominal structures. There's red 1 and red 2. Red 1 is associated with plurality, and syntactically, it probably occurs in the same position as cardinal numbers, which means that these 2 can't co-occur. You can't say lima buku to mean 5 books, because that's silly, because lima and the reduplicative particle occupy the same syntactic slot. But there is this additional reduplicative particle, and that occupies a sort of higher structure. And if that's the case, if there's this other reduplicated particle that exists higher than the numeric particle, there's no reason that these 2 can't coexist. And therefore, lima buku could mean something like aku baca lima buku bukan surat kabar. That not whatever the alternative is. And so this was the basis of my research that was published. It was actually just published in May, I think, in the 2024 LSA conference proceedings. So that's the corpus-based research. And this research sparked my interest in, how am I doing on time, Nisa? Okay, I'm gonna presume that I have at least a couple of minutes left. All right, so this sparked my interest in focusing on nominal structures for my dissertation. And the research I'd done into Jakartan Indonesian
gave me a lot of information about how Jakartan Indonesian itself was born. So, Jakartan Indonesian, colloquial Malay variety that exists on a dialect continuum between Standard Indonesian and Jakarta Malay or Betawi, right? So Jakarta Malay is spoken by the indigenous residents of Jakarta, and it itself was born out of a pidgin. It was born out of the Malay used for interethnic communication by all of these different people that came to Jakarta. So Sumbawanese, Bugis people, Makassaris, lots of Hokkien Chinese influence, and lots of influence from Javanese, which you can tell by the use of the particle pada. So all of these languages combined to become Betawi, and then Betawi changed under pressure from Standard Indonesian, resulting in the birth of Jakartan Indonesian generally. So, what does this mean? The capital, theoretically, is moving from Jakarta to Nusantara, which means, theoretically, at some point, a Nusantara Indonesian is going to develop. This is the nature of language change. It will take a couple of hundred years, but eventually Nusantara Indonesian may be a thing in the same way that Jakartan Indonesian is a thing. And my research, or at least the research project that I have proposed for my dissertation, is to figure out what languages will go into the birth of Nusantara Indonesian. Some of these languages include sort of the significant languages of the region, which is, of course, Standard Indonesian, Javanese, which is spoken by a large majority of Orang Trans people who came to the region, Banjaris, spoken in the south, Bugis, spoken by migrants that come over from Sulawesi, Tenggerang Kutai Malay, which is the indigenous language of the Kutai people in Kukar, and Dayak Pasir. Oh, almost done? Nope. Am I running over time? 4, yeah. Okay. I can do it 4. in 1 minute. 4? Right. I have 4? Okay. Dayak Pasir and Dayak, one of the ones I didn't include on this link was also Dayak Balik, which I've just learned is another Dayak language spoken in the development region of EKN. So these are all of the significant languages that are spoken in the region. And if Nusantara Indonesian is going to be born, it will be born probably from a mixture of all of these speakers coming into contact with each other. So, the goal of my dissertation project is to describe the nominal structures of the languages spoken by both current residents and migrants to Nusantara, whoever that may be. Once I am on the ground, I'm sure that I will add more languages to the list, and it will address sort of some of the elements that I talked about in this, which was reduplication, classifiers, quantifiers, demonstratives, possessive pronouns, and the relative order and positioning of all of these elements. And it will create a sort of minimalist analysis of the underlying syntactic structure, working within a very standard generative universal grammar framework. That's the theoretical stuff. But an important side result of this research, or byproduct of this research, is that it will build a miniature corpus of all of these languages, similar to the one that I used for Jakartan Indonesian. And this corpus may be of use in multiple different functions, considering that I am planning to make this corpus publicly available. So that can be used in a variety of different ways, mostly probably in the creation of pedagogical materials or for future syntactic analysis. So I proposed to Fulbright Hayes. That's all the information for that. Essentially, the end result is hopefully I will get a grant to come and build this corpus next year. So these are all my resources. If we have time at some point during the questions session, I would be happy to show the corpus that I used. I'm grateful to FLAS and the various people that give me money to travel and study languages there, and to all the members of my dissertation committee and of my paper committee, and to NISA for inviting me here today.
So thank you. Sorry if I ran over time. Oh, you're good. Thank you very much, Evie, for such All a right. wonderful presentation. Our next speaker, most of you know her, of course, because she is our very own Mbak Dewi Khairia MA. She's a researcher here at PR Preservasi Bahasa dan Sastra. And yeah, if Evie is a PhD candidate, we have good news from Mbak Dewi because she is now a PhD student candidate at University of Leicester, UK, as LPDP awardee. So Mbak Dewi is very experienced field linguist here at BRIN, and she has worked on several languages documentation projects, including documentation of Wabo in Papua, Limola in Sulawesi, Modo in Komodo, and Dao in East Nusantara. She is also an experienced lexicographer, and she served as an editor for the online dictionary Kamus Bahasa Bahasa Indonesia KBBI Kemendikbud, and she has some publications on her proceedings, and she also published 2 books already, Toma Nurun, Toraja's Folktale, and Lolo Tabang and Biu. And she had a paper in Paradigm Journal on the case of cultural words translation. And today Mbak Dewi will be giving a talk entitled Dokumentasi Tutur Lisan Bahasa Modo. Right, silakan Mbak Dewi. Baik. Halo, Mbak Nisa, suara saya terdengar tidak, Mbak? Iya, jelas. Saya pakai earphone. Ya, kedengaran. Jelas? Oke. Ya, silakan baik. share screen. Baik, terima kasih Mbak Nisa telah memberikan kesempatan kepada saya juga, Pak Obi juga mempercayakan kepada saya untuk menampilkan paparan pada pagi ini. Saya juga sebenarnya kaget ketika diminta untuk mengisi, karena menurut saya teman-teman yang lain juga mungkin lebih pantas daripada saya ya, karena semuanya juga sudah melakukan banyak penelitian dokumentasi bahasa. Mungkin first of all, I think I need to do a consultation with Evelyn, because my future research for my dissertation is about corpus analysis, based on language documentation. So I think, I hope that in the future we will see each other for a discussion about corpus corpus analysis. Oke, thank you. Baik, judulnya adalah Dokumentasi Tuturan Lisan Bahasa Modo. Penelitian ini kami lakukan pada tahun 2023 di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Timnya terdiri dari 7 orang, 5 orang dari BRIN, yaitu saya sendiri, Sally, kemudian Rian, Satwiko, Dwi, dan juga ada Pak Jeremy Baluh dari Universitas Nusa Cendana Kupang dan Bu Yanti dari Universitas Atmajaya Jakarta. Baik, share screen-nya udah oke ya, Mbak Nisa? Tolong diingatkan nanti kalau misalnya ada kendala ya. Oke, terima kasih. Nah, bahasa Modo ini termasuk dalam bahasa Austronesia, rumpun Austronesia, tetapi subkelompok bahasanya sampai saat ini masih diperdebatkan ya. Dulu disebutkan bahwa bahasa Modo merupakan bagian dari subkelompok bahasa Bima Sumba, tetapi hipotesis ini sekarang ini semakin dipertanyakan karena tidak ada riset lebih mendalam mengenai subkelompok Bima Sumba itu apakah benar ada atau tidak gitu. Nah, akhirnya
riset terakhir yang dilakukan oleh Fricke itu menyatakan bahwa bahasa Modo dikategorikan ke dalam subkelompok bahasa Bima Lembata. Nah, wilayah tuturnya ini yang mayoritas adalah di Pulau Komodo. Kemudian orang-orang Komodo ini pada zaman dahulunya itu mulai bermigrasi ke daerah-daerah lain, tapi tentu saja ke Pulau Rinca, yaitu pulau terdekatnya. Di sana sudah didiami juga oleh suku Bajo, sehingga suku Modo dan suku Bajo berbaur di Pulau Rinca. Nah, ada juga penutur bahasa Modo di tempat lain di Pulau Besar Flores, tapi jumlahnya sangat sedikit dan mungkin bahasanya juga sudah tidak dipakai saya rasa di sana. Nah, untuk jumlah penuturnya ini kalau di Pulau Komodo, di Desa Komodo, di Pulau Komodo itu sekitar 1.900 jiwa, tetapi penutur yang benar-benar berbahasa Modo ini belum kita data ya, dan kami juga belum mendapatkan datanya, tapi kalau digabung dengan penutur di Pulau Rinca ya mungkin sekitar 2.000-an jiwa seperti itu. Sumbernya ini kami ambil dari data di kantor desa tahun 2023. Nah, kenapa kami memilih bahasa Modo? Meskipun banyak bahasa-bahasa lain yang terancam punah ya di Nusantara ini, tetapi bahasa Modo ini yang pertama urgensinya adalah karena kontak bahasa yang sangat tinggi di wilayah tuturnya, yaitu di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Kemudian mobilitasnya itu sangat tinggi, kemudian sangat intens kawin campur antara suku Modo dengan suku-suku lain di sekitarnya. Yang utama adalah suku Bima, Bajo, dan Manggarai. Kemudian adanya tekanan sosial, budaya, politik, ekonomi akibat status wilayah konservasi Pulau Komodo dan Pulau Rinca, dan merupakan destinasi wisata yang super di Indonesia. Nah, sehingga bahasa Modo ini akhirnya masuk dalam status terancam punah kategori 6B menurut Kalau saya ada etnolog kegiatan pada acara tahun besok, 2000. saya nggak bisa hadir. Kami check up besok jadwalnya. Maaf, saya masih cari siapa yang ngomong. Tolong di mute. Pak. Oke, ya. Jadi saya yang ke mute ya. Oke. Nah, etnolog menyatakan bahwa bahasa Modo masuk kategori terancam punah kategori 6B, yaitu di mana bahasanya itu masih digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi jumlah penuturnya sudah semakin berkurang, apalagi di kalangan dewasa ke bawah gitu. Jadi remaja, anak-anak itu memang menggunakan bahasa Modo, tapi bahasanya itu sudah bercampur-campur begitu ya. Jadi sudah tidak lagi diajarkan oleh kakek nenek atau orang tua kepada anak-anak begitu. Nah, yang lebih memprihatinkan adalah di Pulau Rinca, di mana komunitas Modo ini menjadi komunitas ya mungkin kita bisa katakan sebagai komunitas minoritas dalam hal bahasa. Kenapa? Karena di Pulau Rinca, meskipun orang Modo itu ada di sana membentuk satu kelompok, tetapi mereka menggunakan bahasa Bajo. Nah, ini yang kami heran gitu, sehingga status bahasa di di Pulau Rinca itu kritis begitu, karena memang penuturnya itu sangat sedikit. Jadi kami pun juga kesulitan kemarin untuk mencari konsultan bahasa. Nah, sehingga dengan situasi seperti ini, makanya kami berpikir bahwa berarti penelitian mengenai pendokumentasian bahasa ini sangat diperlukan begitu ya, sebelum bahasa tersebut kehilangan penuturnya. Nah, kemudian selain pendokumentasian, kita juga perlu untuk mendeskripsikan bahasanya sesuai dengan situasi kebahasaan terkini. Oke. Oke, kenapa sih? Nah, untuk alur penelitiannya adalah yang pertama dengan pengumpulan data. Pengumpulan data ini kami bagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data dokumentasi, kemudian pengumpulan data sosiolinguistik. Nah, untuk pengumpulan data sosiolinguistik, yaitu situasi kebahasaan bahasa Modo, kami menggunakan teknik wawancara, kemudian membagikan kuesioner, dan juga
forum FGD ya. Nah, sementara untuk pengumpulan data dokumentasi itu dilakukan dengan merekam baik audio atau audio visual, kemudian kami melakukan elisitasi dan kemudian ada stimulasi. Jadi bercerita berdasarkan stimulasi. Nah, data dari sosiolinguistik itu diolah ya, kemudian digunakan untuk menganalisis situasi kebahasaan dan juga vitalitas bahasa Modo di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Sementara itu hasil dari rekaman audio, audio visual, elisitasi dan stimulasi yang sudah direkam itu diproses, kemudian juga dilakukan analisis ya dalam proses itu menggunakan tools-tools seperti Elan, kemudian Flex dan juga Prat untuk analisis sistem bunyinya. Nah, terakhir setelah karena fokus penelitian kami pada tahun kemarin baru pada analisis sistem bunyi, maka kami masih berfokus pada fonologi saja, jadi belum sampai ke morfologi. Rencana akan diteruskan dengan morfologinya. Nah, selain dianalisis, rekaman sudah diproses dengan Elan, Flex itu kemudian diarsipkan secara digital. Untuk saat ini kami baru masukkan di LADIN, yaitu Language Documentation of Indonesia. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang belum mengetahui bahwa Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra itu memiliki pangkalan data dokumentasi bahasa yang disebut Language Documentation of Indonesia atau LADIN. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, nah jadi pengumpulan data untuk dokumentasi ini dilakukan melalui perekaman. Contohnya apa sih perekaman itu? Nyanyian. Di sini ada Ibu Hasna sedang menyanyikan lagu tradisional menggunakan alat musik tradisional yang hanya dikuasai oleh beliau. Nah, ini juga sangat ironis ya. Jadi alat musik ini alat musik yang sangat-sangat tradisional dan hanya Bu Hasna yang bisa memainkan. Dan tidak ada penerus dari Bu Hasna untuk memainkan alat musik tersebut. Alat musik disebut tembong ya. Kemudian nyanyian juga kami rekam di kelas, dalam kelas anak-anak sekolah menyanyikan lagu tradisional yang memang sudah diajarkan di sekolah. Kemudian ada cerita monolog, kemudian rekaman juga berupa percakapan. Kemudian ada acara-acara seperti upacara atau doa bersama. Kemudian kami juga merekam permainan yang menggunakan tuturan dalam bahasa Modo. Jadi kami minta anak-anak ini memainkan satu permainan tradisional, ini saya lupa namanya apa ya. Ini memakai bahasa Modo. Jadi mungkin teriakannya dalam bahasa Modo, instruksinya dalam bahasa Modo, seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada perekaman mengenai cara pengolahan makanan tradisional. Jadi di situ ada Bapak yang bertanya-tanya kepada dua orang ibu yang mendemonstrasikan cara membuat makanan tradisional. Nah, kemudian ini juga ada perekaman tentang pembuatan patung Komodo ya oleh pematung, oleh pengrajin patung. Nah, kemudian juga ada perekaman tentang penjelasan tentang alat musik tadi, tembong tadi, itu kita rekam juga. Nah, yang menarik lagi adalah kami mencoba ya mengobservasi apakah anak-anak muda suku Modo ini masih fasih berbahasa Modo ketika menjelaskan hal-hal yang mungkin sehari-hari mereka tidak gunakan dalam bahasa Modo. Misalnya ketika mereka para tour guide ini ya, mereka memandu kami di Loh Liang ini ya, bagian dari wilayah Pulau Komodo itu di Loh Liang, menjelaskan apa saja yang ada di wilayah tersebut gitu ya, apa yang kami temui di sana itu dalam bahasa Modo. Hasilnya itu iya selesai dari tour guide, selesai dari trekking Komodo ini, tour guide ini menjelaskan kepada kami bahwa dia sangat kesulitan untuk menggunakan bahasa Modo saat memandu wisatawan gitu. Malah katanya lebih enak berbahasa Inggris daripada berbahasa Modo gitu. Karena memang sehari-hari mereka tidak umum berbahasa Modo dalam pekerjaannya seperti itu. Mereka lebih banyak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Nah, kemudian untuk untuk dokumentasi bahasa dan untuk analisis sistem bahasanya itu kami mengelisitasi kata, frasa dan kalimat
dalam bahasa Modo. Nah, ini juga ada stimulasi berdasarkan gambar atau video ya. Kalau ini ada konsultan bahasa, kita berikan gambar itu cerita Jekyll and Crow gitu ya. Nah, kemudian nanti dia kita rekam, kita minta untuk menjelaskan berdasarkan imajinasinya saja. Jadi setiap konsultan bahasa akan memiliki cara bercerita yang berbeda-beda. Nah, dari situ nanti kita akan bisa lihat bagaimana sih gaya bahasa mungkin dari anak muda, dari orang tua ketika bercerita seperti itu. Nah, ini juga stimulasi bercerita berdasarkan video ya. Ini kita berikan cerita film bisu, video bisu itu mengenai ceritanya tentang seseorang yang memetik buah pir begitu. Nah, kadang-kadang buah pir ini ya mereka menyebutnya mangga atau apel atau apapun gitu karena kan pir tidak ada di sana gitu. Jadi terserah imajinasi mereka akan bercerita menceritakannya seperti apa. Oke, ya. Kemudian kita adakan juga forum group discussion atau diskusi kelompok terkumpul FGD di Pulau Komodo dan Pulau Rinca ya. Nah, ada juga wawancara dan pengisian kuesioner ya. Ini wawancara dengan para penutur bahasa Modo di Pulau Komodo dan Pulau Rinca mengenai preferensi penggunaan bahasa mereka, kemudian mereka sehari-hari bekerja sebagai apa, menggunakan bahasa apa dan seperti itu. Nah, 6 menit lagi ya. dari waduh, ya, baik, terima kasih. Ya, jadi hasilnya itu kita transkripsi dulu ya. Kita transkripsi, kita anotasi di Elan yang jelas. Kemudian kita pindahkan ke Flash, kemudian nanti kalau mau diarsipkan dikembalikan lagi ke Elan. Nah, di sini juga ada menggunakan perat, ini melihat bentuk ketika mengucapkan suatu huruf itu seperti apa bentuk mulutnya gitu ya, dan ini ada gelombang suaranya. Kemudian kita juga menyusun metadatanya, ini metadata dokumentasi bahasa ya, kemudian ini data sosiolinguistik ya. Nah, kita arsipkan ya setelah tadi sudah lengkap anotasinya, kita arsipkan di Language Documentation of Indonesia atau LADIN gitu ya. Ini data first-nya berjudul Modo Language Documentation. Nah, ini ada satu file yang saya upload itu berjudul Kisah Duyung Menangis gitu. Nah, untuk selanjutnya my next project adalah untuk untuk PhD saya itu rencana saya akan mengembangkan analisis korpus ya. Saya sudah membuat satu korpus dalam Sketch Engine, korpus bahasa Modo yang kemarin sudah kami kumpulkan, saya masukkan ke dalam Sketch Engine sehingga menjadi satu korpus ya bahasa Modo. Nah, rencananya saya akan melakukan analisis makna begitu ya dari kata-kata di sini, mungkin kata tugas seperti itu ya. Misalnya kata ko begitu. Nah, ko ini sebenarnya apa sih maknanya begitu? Karena dia selalu ada di dalam setiap kalimat. Atau misalnya kata ne, kemudian kata lale gitu kan. Nah, itu apa saja fungsinya? Kemudian pola-pola penggunanya seperti apa? Dia berpasangan dengan verba atau nomina berfrekuensi tinggi yang mana seperti itu. Jadi rencananya saya akan melakukan proyek seperti itu untuk PhD saya nanti. Mungkin itu saja Mbak Nisa dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, presentasi saya pada pagi ini. Ya, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Kalau untuk penjelasan mengenai korpusnya, mungkin mohon maaf, mungkin Miss Evelyn saja gitu ya. She's the one who has conducted corpus analysis ya, based on language documentation begitu. Tapi kalau saya baru akan memulai, jadi mungkin saya belum bisa menjawab tentang korpus. Oke, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Nisa. Ya, terima kasih banyak Mbak Dewi. Alright, sekarang kita bisa mulai
Q&A session ya. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa raise hand. Ada Bu Erlis dulu ya, atau bisa pakai mode option raise raise hand-nya hand. nggak? Raise hand-nya di. Tapi saya udah lihat kok. Bu Erlis dulu silakan. Oke, terima kasih banyak dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi. Untuk siapa ya? Pertanyaannya untuk siapa dan Ke Mbak Dewi, siapa? ke Mbak Dewi. Halo, kasih. Halo, suaranya muncul? Ya, Ibu Ya. sudah muncul, Bu. Ya, untuk Mbak Dewi. Yang pertama saya ingin tahu itu kan tadi disebut bahasa Modo. Kemudian itu kan di Pulau Komodo ya. Jadi tadi terakhir tadi ada apa awal apa pemakaian ko ya. Nah, apa hubungannya ko dengan Modo ini? Barangkali bisa menjelaskan itu yang pertama. Kemudian tadi juga Mbak Dewi menyebutkan ada sepertinya ada beberapa tradisi seperti tadi nyanyian rakyat yang pakai alat musiknya tadi kurang terdengar apa namanya gitu. Mungkin Mbak Dewi tahu itu tradisinya namanya apa. Kemudian juga ada cerita tadi ya, cerita apa yang dituturkan. Nah, itu kalau di sana namanya tradisinya apa. Kemudian tadi pada saat masuk di apa Ladin tadi ada cerita kisah duyung menangis ya. Nah, itu waktu itu saya pernah juga ke Bima dan di Bima ini juga ada kisah duyung menangis juga. Terima kasih. Itu apakah di Bima dan Modo ini ada mungkin kesamaan cerita? Saya jadi ingin tahu lebih banyak tentang eh, apa hubungan antara Bima dan Modo. Terima kasih. Makasih Mbak Nisa. Sama Langsung dijawab aja langsung. ya mungkin bisa langsung, saya belum lihat ada yang raise hand lagi. Kalau belum ada bisa langsung dijawab ya Mbak Dewi ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Erlis. Nah, untuk tradisi itu di sana memang tidak ada sebutan tradisi apa gitu ya. Jadi tuh kami waktu pada saat penelitian kemarin itu agak kesulitan untuk mengulik-ngulik tradisi. Kenapa, Bu? Karena orang Modo itu pada zaman dahulunya adalah suku yang percaya kepada leluhur, ya, kepada roh-roh gitu ya. Kemudian masuk agama Islam. Nah, ketika masuk agama Islam dan berkembang, itu ada semacam mungkin doktrinisasi begitu ya, bahwa hal-hal yang dilakukan di masa lalu itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga mereka sangat merasa tabu untuk membuka tradisi-tradisi yang ada di sana begitu ya. Mungkin dengan pendekatan yang lebih halus lagi mungkin nanti kami bisa akan mencoba menggali. Tapi kalau untuk tradisi yang lainnya itu kami belum tahu namanya apa begitu ya. Cuma untuk yang alat tradisional itu alat musik tradisional itu disebut tembong. Nah, saya rasa mungkin di daerah lain alat musik seperti ini ada karena saya pernah dengar gitu nama-nama yang mirip juga tembong juga tapi di bahasa mana gitu saya lupa. Cuma masih daerah-daerah wilayah Nusa Tenggara gitu, entah di Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur. Nah, em, alat musik ini memang saya kurang paham ya karena ketika kami di sana tuh ada aura-aura nggak tahu ya ini mungkin kalau dibilang mistis apa enggak cuma memang apa si tembong ini nih hanya dikuasai oleh Ibu Hasna tadi gitu ya saya tanya dan itu Bu Hasna juga mendapatkan kemampuan untuk memainkan tembong itu dari ibunya kemudian ibunya juga dari neneknya begitu seperti itu dan itu hanya orang-orang yang memang sudah digaris itu begitu Bu. Jadi memang agak sulit untuk mewariskan kepada orang lain selain dari generasi itu. Tapi saya kurang tahu karena terakhir pembicaraan kami usulkan bagaimana kalau misalnya tembung ini kita ajarkan di sekolah-sekolah seperti itu di sekolah dasar dalam pelajaran muatan lokal seperti itu kan. Nah, mereka juga oh oke sangat bagus gitu tapi mungkin
yang mengajarkannya yang belum ada karena Bu Hasnani kan juga sudah tua ya, jadi mungkin untuk mengajar ke sekolah bolak-balik dan waktunya agak sulit begitu ya. Jadi perlu ada orang muda gitu yang mau untuk menguasai alat musik ini begitu kan. Kemudian tadi pertanyaan Bu Eris tentang tadi ya. Nah, untuk untuk saat ini kami masih menyebutnya itu kata tugas atau partikel gitulah ya. Itu kalau asumsi kami karena kami belum masuk ke dalam morfologinya bahasa Modo ya, karena kemarin baru di sistem bunyi saja. Tapi dari data yang kami lihat sih itu menunjukkan posesif gitu ya. Jadi fungsinya sebagai menyatakan kepunyaan begitu. Misalnya komodo, jadi binatang yang ada di binatang komodo itu adalah punyanya orang Modo begitu. Jadi komodo itu punyanya orang Modo seperti itu. Nanti ada lagi ko apa begitu, itu menyatakan kepunyaan. Cuma kami harus mengumpulkan data lebih banyak untuk menyatakan bahwa ini memang posesif seperti itu. Nah, kemudian apalagi Bu pertanyaannya lupa. Selain ko tadi apa? Duyung menangis Oh iya, ini. Duyung menangis ya, iya. Duyung menangis ini saya juga pernah baca ya. Tapi saya lupa dari daerah mana itu juga ada, Bu. Cerita Duyung menangis, iya. Dan mirip, kisahnya mirip, hanya mungkin alurnya agak berbeda. Jadi di cerita Duyung menangis itu ada seorang ibu yang ceritanya mereka apa namanya keluarga nelayan begitu ya, keluarga nelayan. Jadi suatu hari suaminya datang membawa ikan gitu kan. Oh, tolong ini ikannya dimasak, disimpan, tapi sisakan untuk saya. Ternyata anak-anaknya karena terlalu lapar dihabiskan semua ikan sehingga ayahnya sangat marah dan diusirlah si ibu ini begitu karena saking marahnya begitu kan. Ayo kamu carikan saya ikan lagi seperti itu. Jadi si ibu itu dengan sangat sedih dia pergi gitu kan mencari ikan, tapi ya akhirnya tiba di laut, kemudian dia menangis terseduh-seduh di pinggir pantai dan lama-lama dia berubah menjadi duyung seperti itu, putri duyung yang ini bukan ikan duyung yang sebenarnya ya Bu, tapi seperti mermaid gitu kan. Nah, kemudian nanti anaknya pergi mencari gitu kan, ketika ibunya tidak ada, kok ibunya tidak pulang-pulang, akhirnya anaknya pergi mencari, ternyata ibunya sudah berubah separuh menjadi ikan seperti itu. Nah, itu juga ada Bu. Mungkin memang sebenarnya cerita-cerita rakyat itu sebenarnya sih ya kalau menurut saya itu mereka tuh saling mengadaptasi gitu Bu. Jadi dari satu daerah yang berdekatan mereka akan mengadaptasi cerita-cerita berdasarkan versi mereka. Karena di Sulawesi pun juga ketika saya kemarin ke Limola itu juga ada cerita tentang asal mulanya orang Limola itu. Kemudian ada cerita tentang apa namanya mereka itu berasal dari langit. Kemudian ada apa namanya salah satu jalan cerita itu ketika dia dituntun oleh kunang-kunang untuk mencari istrinya di kamar-kamar. Nah, itu sesuai dengan cerita yang ada di Toraja, karena Toraja dan kan masih di daerah Sulawesi ya, jadi itu sangat dekat. Di mana cerita si si apa namanya si Tomanurun itu juga cerita asal-usul orang Toraja itu. Mereka diturunkan dari langit dan pada saat Tomanurun itu diperintahkan oleh dewa untuk mencari yang mana nih istrinya di dalam kamar-kamar yang tersembunyi ini gitu kan, dia diberikan sayembara dan si Tomanurun ini dibantu oleh kunang-kunang juga begitu yang masuk ke dalam kamar dan memberi cahaya di kamar yang berisi istrinya Tomanurun. Nah, maka Tomanurun berhasil memenangkan sayembara yang diberikan oleh dewa sehingga dia bisa menikahi anak dewa itu gitu. Nah, itu juga sama cerita dengan yang ada di Limola, itu juga seperti itu, tapi mungkin versinya beda-beda, mungkin alurnya sedikit, tokohnya berbeda, seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Berlis. Baik, makasih. Next kita ada Pak Lefran dan Pak Wira. Mungkin Pak Lefran dulu ya. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Mohon izin saya tidak mengaktifkan kamera saya karena koneksi di sini kurang bagus. Saya sempat tadi terlempar keluar dan bersyukur masih bisa masuk. Terima kasih untuk for Evelyn. Thank you for your beautiful presentation. But I'd like to give questions to Mbak Dewi. Ya, saya tertarik tentang dokumentasi. Saya pemula ya untuk dokumentasi bahasa. Kebetulan kami ada
kegiatan nantinya untuk RIM ekspedisi dengan judul Ekspedisi Jejak Budaya Austronesia di kawasan Sulawesi Utara. Nah, dalam kegiatan kami ini, kami mungkin sebentar lagi kami akan mengambil data di lapangan. Ada beberapa data, data arkeologi, kemudian data tentang musik tradisional, dan kemudian juga bahasa dan tradisi lisan. Saya ingin masukan dari Mbak Dewi dan juga mungkin teman-teman senior yang sudah malang melintang dalam kegiatan pendokumentasian bahasa. Saya butuh masukan kira-kira apa saja data kebahasan yang perlu kami ambil. Karena kebetulan untuk RIM ekspedisi ini lebih banyak ke data collection. Jadi mengharapkan masukan. Tadi ada beberapa masukan dari Mbak Dewi tentang alat musik, kemudian pembuatan makanan, kemudian ada membuat patung, upacara dan doa, dan lain-lain. Saya juga sudah mengikuti beberapa webinar yang lalu, ada masukan yang banyak yang diberikan. Saya lupa yang pembicara juga dari luar ya. Tapi saya berharap kalau ada masukan dari teman-teman mungkin yang berdasarkan tema kah, atau ada konsep kah, atau teori kah yang dapat digunakan untuk menarik semua data itu masuk, khusus ya untuk bahasa. Jadi mungkin ini saja pertanyaannya. Tadi ada titipan dari Mbak Nisa. How can we access the Max Planck corpus ya? This is for Miss Evelyn. Thank you. Well, it sounded like my question was much shorter, so I can jump in and just show the corpus really fast. Yeah, that That- would be great. Okay, let's Mbak see Dewi sebentar here. ya. Okay, where is it? So the Max Planck corpus is available at this. Let's see, stop share and share screen. Right here. Okay, so this is the website where one can access the all of these. Most of these files for the Max Planck Institute are in Elon. And so what I did is I extracted all the data from that, but the Jakarta, Indonesia set is available here. And my computer is freezing. Too much expectations at once. Nisa has all of my slides, and so she could forward them to you, and the link is in there. But the Max Planck Institute not only did this for Jakarta Indonesian, but there are also additional files for other languages collected at the Jakarta Field Station site, such as Javanese, Skapel, and Cirebon as well. But I will turn the rest over to Dewi. Well, thank you very Thank you, much, Evelyn. Thank you very much. Yeah. Baik, Yang kedua ya. Thank you, Evi. Next question for Mbak Dewi ya. terima kasih untuk Pak Lefran. Mungkin sebelum mengumpulkan data atau melakukan penelitian, mungkin dipertegas lagi tujuan dari penelitiannya itu mau mencari apa gitu. Kalau kami kemarin kan tujuannya adalah untuk mendeskripsikan sistem bunyi dalam bahasa Modo gitu ya, dan juga dokumentasinya. Nah, berarti kalau misalnya karena nanti tujuan penelitian kan akan menghasilkan output yang berbeda dan juga mungkin jenis data yang berbeda. Misalkan ketika kita ingin fokus kepada grammar gitu kan, atau mungkin fokus kepada misalnya kata tugas, atau misalnya direction noun gitu kan, nomina atau adverbia yang menunjukkan arah gitu. Berarti kita kan harus bukan harus sih sebenarnya, kalau saya sih lebih fokusnya kepada stimuli gitu ya, karena dengan stimuli kita bisa menggunakan misalkan jadi di stimulus dulu begitu konsultan bahasanya untuk mengeluarkan kata-kata yang nanti
ada unsur arahnya, misalnya mungkin ke kanan, ke kiri, atas, bawah, samping, depan, belakang. Nah, itu kan kalau misalnya datanya hanya acak saja kan agak susah untuk mencarinya. Tapi kalau misalnya kita sudah langsung straight to stimulate them to apa namanya to produce apa misalnya direction gitu ya, direction words. Nah, itu akan lebih mudah gitu. Jadi dengan kita menyediakan misalnya gambar gitu kan. Kemudian nanti ada misalnya ini gelas, terus nanti di atas meja. Nah, ada gambar gelas di bawah meja. Itu mereka mengutarakannya dalam bahasa itu apa gitu. Jadi di atas meja, di bawah meja, atau di samping, atau mungkin ada orang yang bersembunyi di belakang pohon. Nah, itu kan juga itu bisa stimuli seperti itu gitu ya. Mungkin sebenarnya sih kalau pakar untuk dokumentasi bahasa ya harusnya Mbak Nisa nih yang menjelaskan lebih detail gitu kan, karena sudah apa ya sudah malang melintang di dokumentasi bahasa. Tapi kalau dari kami kemarin kebetulan kan kami juga bersama dengan ya pakar dokumentasi bahasa Ibu Yanti PhD dan Kak Jermi Baluh M.Hum gitu ya, Dokter Jermi Baluh. Jadi kami juga diberikan apa namanya. Jadi sebenarnya tuh kami penelitian kemarin itu juga turun lapangan sebenarnya kalau orang bilang kalau mahasiswa mungkin masih magang gitu ya. Jadi kami magang di situ ya, kami menyerap ilmu dari kedua pakar tersebut begitu. Nah, untuk jenis datanya itu ya memang untuk dokumentasi bahasa kan lebih ke tuturan lisan ya, tapi kita juga bisa mengkoleksi untuk misal kalau ada naskah itu juga bisa seperti itu. Jadi tidak hanya lisannya saja, tapi apa kita juga bisa eh, apa archive gitu, naskah-naskah kita kumpulkan saja gitu. Tapi yang akan ditranskripsi tentu saja nanti yang lisannya itu terlebih dahulu begitu. Kemudian misalkan em, apa em, jenis jenis teks filenya itu juga misalnya oh ini teks teks naratif gitu, tentang cerita gitu. Jadi ada cerita dialog, mereka bercakap-cakap tapi tentang bercerita. Kemudian ada yang mungkin cerita naratif monolog begitu ya, misalnya itu juga bisa dibagi seperti itu. Terus nanti genrenya apa? Misalnya cerita rakyat atau cerita kisah hidup dia begitu kan, kita juga bisa pandu dengan karena misalnya kita kalau bertanya tentang kehidupan beliau kan mungkin kita tidak bisa berbahasa di sana aslinya sana ya. Jadi kita minta bantuan pembantu lapangan untuk sebagai pewawancaranya begitu. Nanti pembantu lapangan yang akan mewawancarai dan menanyakan tentang sisi kehidupan beliau misalnya sebagai nelayan. Oh, sebagai nelayan itu bagaimana sih suka dukanya? Terus misalnya cara membuat jaring seperti apa? Nah, itu juga bisa kita lakukan perekaman seperti itu gitu kan, atau misalnya perekaman lagu-lagu tadi tidak hanya lagu tradisional atau lagu rakyat, mungkin juga bisa lagu-lagu yang mereka buat sendiri di masa modern itu juga bisa, karena nanti kan mungkin bisa lihat oh ternyata bahasanya ini sudah bergeser nih dari bahasa yang dulu ada vokabularinya ini, ternyata mungkin kosakatanya sudah berubah gitu kan, itu juga bisa kita lihat nih pergeserannya seperti itu. Gaya bahasanya juga bisa kita lihat seperti itu, Pak. Macam-macam sih, Pak, kalau dijelaskan nanti bisa jadi satu webinar lagi. Ya baik, terima kasih Mbak Dewi. Mbak Nisa mungkin boleh nambah sedikit jika berkenan. Silakan Pak, Jadi sedikit ya. jadi ini maksudnya nanti data bahasa ya secara umum. Jadi kami tidak karena ini RIM ekspedisi. Jadi koleksi data saja yang diperlukan. Nah, jadi saya mau masukkan kalau misalnya yang paling tepat itu eh, bagian mana saja ya? Apakah kita akan bagi per seperti tadi misalnya tentang apa tentang misalnya di apa cerita rakyat misalnya kemudian ada apa namanya ada nyanyian lagu kemudian ada pembuatan makanan khas misalnya dan sebagainya ini yang kami butuhkan karena ini kami akan berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin data bahasa ya begitu seperti itu Mbak Nisa. Siap, makasih Pak. Next, next. Oh, ya next Pak Wira ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak.
Baik, pertanyaan saya untuk Bu Dewi terkait bahasa Modo. Yang saya ingin tanyakan terkait ortografi bahasa Modo. Apakah bahasa Modo memiliki aksara tersendiri? Kemudian terkait dengan revitalisasi, apakah bahasa Modo ini digunakan sebagai mata pelajaran di pendidikan dasar dan menengah? Kemudian terkait popularitas nama bahasa Modo ini, apakah memang digunakan secara umum? Karena ketika saya tinjau di katalog etnolog, bahasa Modo ini tidak ada sebagai alternatif nama bahasa Komodo. Kemudian sama halnya juga tidak ada dalam peta bahasa bahasa Indonesia, peta bahasa pemerintah Indonesia, seperti itu. Terima kasih. Jadi dia nanya siapa ini? Baik. Makasih Pak Wira. Baik, terima kasih. Apa punya ortografi lalu terkait popularitas nama bahasa Modo tidak ada di peta bahasa tadi ya? Karena di etnolog namanya juga bahasa Komodo ya Mbak Dewi. Ya, baik. Sebentar ya, saya mau buka di internet dulu, mau lihat di etnolog. Jadi kalau tadi yang pertama apa tentang apa tadi Mbak Nisa kok jadi blank? Pertama Jadi tadi yang apa pertama pertanyaannya? itu ada ortografi, apa ada ortografi, Oke. terus terkait revitalisasi. Apakah bahasa Modo sebagai mata pelajaran untuk muatan lokal di sekolah menengah itu ada di sekolah, dan terkait popularitas penamaan bahasa Modo karena ya tidak ada di etnolog ya, karena Ya. Komodo ya dia mata bahasa. Ya, sejauh ini untuk ortografi memang belum ada. Jadi penuturnya sendiri masih menggunakan Latin ya untuk menulis, misalnya menulis postingan begitu atau menulis WA atau SMS dalam bahasa Modo. Jadi memang ortografi yang pasnya belum ada. Nah, makanya kami juga rencananya untuk ke depan ini akan melanjutkan proyek dokumentasi bahasa Modo ini untuk selain menyusun deskripsi bahasanya juga menyusun ortografinya seperti itu. Nah, kadang juga di lapangan ketika kami mentranskripsi dan itu kan kami dibantu oleh konsultan bahasanya ya. Jadi kami mentranskripsi menuliskan ujaran tersebut berdasarkan rekaman. Nah, kadangkala suka timbul perdebatan nih begitu ketika kami menulis misalnya kami mendengar itu suaranya ada nasal gitu misalnya gitu ada ongnya tapi mereka bilang enggak itu tidak ditulis nasal itu tulisnya seperti ini enggak ada ng-nya gitu tapi kadang-kadang mereka juga tidak konsisten kadang ng-nya juga ditulis nah ini juga menjadi suatu masalah juga begitu jadi tapi kami tetap mengakomodasi apapun transkripsi yang apa yang disampaikan kemudian nanti kita analisis lagi seperti itu nah jadi memang untuk ortografi belum ada. Kemudian untuk revitalisasi, ini juga salah satu tujuan next project dari dokumentasi bahasa Modo bahwa kami akan bekerja sama dengan komunitas tutur untuk yang pertama sudah jelas bagaimana bahasa Modo itu bisa diajarkan di sekolah ya sebagai bagian dari pelajaran muatan lokal. Jadi selama ini muatan lokal itu mereka tidak mempelajari bahasa Modo, mereka hanya belajar tentang misalnya permainan gitu kan dalam suku Modo, permainan rakyatnya atau mungkin nyanyian itu saja. Jadi tidak ada pelajaran tentang bahasa Modo. Nah, ini salah satu rencana saya dan tim khususnya untuk di masa datang kita akan berkolaborasi bekerja sama dengan
pemilik bahasa tersebut, penutur bahasa, untuk menyediakan misalnya mungkin awalnya dari kamus dulu. Jadi ini kita akan menyusun kamus nih, kamus yang bisa dipakai oleh anak-anak di sekolah. Kemudian nanti kita mungkin the next step-nya nanti akan lanjut apa seperti itu. Jadi mungkin penyediaan bahan-bahan pengajaran bahasa Modo kepada anak-anak Modo di sekolah seperti itu. Nah, kemudian untuk nama bahasa Modonya sendiri itu memang bahasanya Modo saja ya. Saya lihat ya memang kalau di etnolog itu memang dituliskannya Komodo karena semua orang menyatakan bahwa bahasanya itu adalah bahasa Komodo, padahal orang Modonya sendiri tidak mau gitu karena Komodo itu binatangnya, bukan bahasa dan suku gitu. Jadi suku, bahasa apapun yang terkait dengan itu disebut Modo. Tapi seperti saya bilang tadi, Ko itu menyatakan kepunyaan, berarti binatang yang ada di Pulau Komodo itu adalah binatang endemiknya orang Modo seperti itu. Jadi mereka tidak suka dibilang bahasa Komodo gitu, walaupun desanya bernama Desa Komodo gitu. Jadi memang kita menyebutnya bahasa Modo sesuai dengan apa namanya dialek di sana, kearifan lokal di sana. Di peta bahasanya Badan Bahasa mungkin juga disebutnya apa ya? Bahasa Komodo ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Wira. Jelas ya Pak Wira? Ya, ada Baik, lagi. jelas. Jelas. Siap-siap yang ingin bertanya. Mungkin teman-teman yang di IKN ya, base-nya yang di IKN, karena tadi IBI memprediksi kalau akan ada varian bahasa baru, kemungkinan IBI ya, itu what you mean ya, at the end ya, akan ada varian bahasa baru di IKN, seperti yang terjadi di Jakarta. Mas Ubin mungkin ada komentar soal kalau saya belum pernah ke IKN jadi saya nggak berani komentar ya Bapak Ibu. Saya belum mainin ya bahasa di sana. Boleh sedikit mungkin Mbak Nisa. Silakan Berlis. Iya, mohon maaf semuanya. Tadi karena disinggung masalah IKN, jadi 2 tahun ini penelitian kami pertama ke Sepaku, kemudian yang kedua kemarin ke Kutai Kartanegara. Memang bukan bahasa yang kami cari, tetapi untuk bahasa mungkin kami singgung-singgung sedikit. Nah, untuk yang di apa IKN sendiri, posisi IKN itu sendiri kan memang disebut sebagai bagian dari tanah Talake atau tanah Bali yang dimiliki oleh suku Bali. Nah, untuk persoalan bahasanya, menurut beberapa ahli yang ada di Sepaku dan di Kutai Kartanegara, itu bahasa yang digunakan di oleh suku Balik itu adalah bahasa percampuran, bahasa perbatasan. Jadi dia bisa dikatakan bahasa ini yang sekarang saja ya, bukan yang kemudian yang akan terjadi nanti, tapi yang ada di Sepaku ya. Jadi mereka adalah bahasa perbatasan antara Pasir dan Kutai. Nah, bahasa Kutai dan bahasa Pasir itu yang digunakan oleh suku Bali. Nah, sementara di yang sekarang akan menjadi IKN itu di Tanah Talake itu penduduk suku Balik itu 30%, penduduk
yang lain, dari suku yang lain itu 70%. Jawa cukup banyak, kemudian Bugis, itu saya persentasenya. Jadi itu yang ada sekarang di wilayah yang akan dibangun IKN. Dan itu kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan itu adalah yang disebut sebagai tanah Talake atau tanah Bali. Terima kasih sebagai tambahan saya. Terima kasih Bu Erlis. Ya, ini maybe network with Bu Erlis. Ya, I'll be happy to help. She knows a lot, it seems. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang dikomentari. Sambil menunggu, maybe I can shoot one question. Oh, ada Mas Olping. Silakan Mas. Yep, terima kasih. My question for Mbak Evelyn, who studying Javanese and Sundanese and Nusantara language. Yeah, Mbak Evelyn, you have discussed that you will analyze about the reduplication in Indonesia reduplication, ya. Have you read about the reduplikasi morfemis bahasa Indonesia? This is a book published, maybe 30 years ago or 40 years ago. Yeah, that's. But I think this book do not based on corpora. Yeah, that's correct. And yeah, my question is, Mbak Evelyn will analyze data based on corpus corpora Jakarta Filtration Max Planck Institute. Yeah. My question: how do you consider discourse when analyzing sentences that have been extracted from discourse? So that's the thing. Many of these sentences were removed from context. Yes, that was part of the nature of the filtration process, is because I've just isolated the cases of reduplication. If it occurred in a conversation where there wasn't reduplicated, and all of a sudden it's reduplicated, it's been extracted from that. But because of I could go back in and revisit all of the data. All of the data was marked with the file ID number. So I could go back in and see if, for example, the sentence where wasn't it bamboo, I could find, the millisecond marker for that and what file it was in, because all of that's encoded in the data, and then go back and just print out that sort of conversation and read through it and see whether it's actually the case that somebody mentioned a different material early on. Just at this point in the study, this was a very sort of preliminary study, so I haven't had a chance to go back and revisit sort of the context in which it occurred. My idea about doing a corpus study was that corpus studies, the corpus is there. It's there to be used, and therefore, it's sort of a preliminary step before doing field work. Yes, you go in, and the corpus data is supposed to raise questions. You see what's missing in the corpus data, and then later when you're going out and you're doing actual field work on the languages, you try to elicit constructions that are missing from the corpus. And that's when you get more of, I think, the context. It comes out in the field work later on, and the corpus is just a way of filtering what data I should be looking for as a researcher. So I hope that answered the question. Yeah, thank you. And my question, the second question is, you have read this book, Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia, and you still want to analyze about the reduplication in Indonesian language. Yeah, what's your comment about this book? Well, one, there's no trees in the book, so it's lacking in that respect, where there isn't necessarily
drawn out syntactic analysis, or at least not one that matches with the sort of generative grammar that's the theoretical framework that I'm working with. And the research itself wasn't limited to sort of reduplication, but also just what else occurs around reduplication and seeing if that could give me any insight. So I have read the book. It was scanned briefly during, but I'm not familiar enough with the material to know how much my research adds to it. Also, if this book was based on, I presume, let's see, what Indonesian? Because if it was written, I believe in the 80s, this is before Jakartan Indonesian is really sort of fleshed out as a dialect. I mean, it's still in the process of evolving. So it could be that the data that I'm getting from Jakartan Indonesian, which was collected, 30 years in the future, does show significant change from the Indonesian that exists here, just because of the shifting nature of Jakartan Indonesian itself. Jakartan Indonesian wasn't even used as a term until well after the book was written, right? It wasn't used as a term until the mid-1990s. Yeah. So it could be that the data just presents different facts, but I haven't compared it to the book in order to double check. But I will do so since the book is sitting out. Thank you. Thank you. Yeah, different time. Yeah, this book published in 18, maybe 40 years ago. Yeah, 45 years ago. Yeah, thank you And so a much. lot of what people do with reduplication, it's normally very much just typological overviews of what reduplication can do, and not an analysis of what reduplication. There's something to be said for what it's more frequently used to do, but never mind. Different thought. Okay, thank you, Evelyn. Thank you. Terima kasih Mas Wabin. Thank you for your answer. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya di komentari. Bisa balik ke Komodo lagi. Atau boleh saya sedikit Bu Mbak Nisa? Silakan. Minta maaf, menu raise hand saya tidak aktif, jadi saya bisa raise hand dari tadi saya nyari-nyari. Minta maaf. Yeah, okay, so I think my first question is to Ms. Yeah, talking about the reduplication in Nusantara languages, then of course, yeah, from typological perspective, for example, then we have like full reduplication, partial reduplication, syllabic reduplication, and also syllabic reduplication also include like consonant and C a reduplication as mentioned by Blast many years ago. So I would like to ask whether how do you analyze Jakartan Indonesian reduplication in the framework of typological perspective of languages in Nusantara languages? Yeah? That's my first question, and also maybe comment untuk dokumentasi bahasa ya. Tadi ada beberapa komentar dan juga informasi tentang dokumentasi bahasa, mungkin tidak hanya Modo ya, tapi juga bahasa-bahasa yang lain. Jadi kecenderungan dokumentasi ada dua yang berkembang sekarang ya, dokumentasi tradisional yang dilakukan zaman dulu dan
dokumentasi modern ya, yang dilakukan zaman sekarang. Nah, yang terjadi zaman dulu, misalnya untuk Komodo, itu kan riset terakhir itu 3 dekade yang lalu, itu sudah lama sekali. Ya, dan yang dilakukan para peneliti waktu itu termasuk Verheyen misalnya, itu ethnographic fieldwork-nya luar biasa. Tapi zaman itu kan teknologi belum berkembang. Nah, sehingga dokumentasi yang dilakukan masih tradisional ya, mengumpulkan kata-kata, menulis dan lain sebagainya, tapi data digitalnya tidak tersedia, archive-nya tidak ada. Nah, kalau kita mau melanjutkan atau mengembangkan riset itu, maka tentu tidak bisa ya. Jadi sustainability dari research itu tidak berjalan. Nah, terima kasih Mbak Dewi sudah memaparkan banyak hal dan saya kira benar yang dikatakan oleh Mbak Dewi. Nah, kenapa etnolog dan juga para peneliti lain termasuk Badan Bahasa mencatatnya sebagai bahasa Komodo dengan nama Komodo? Karena mereka merujuk pada administrasi negara, administrasi pemerintah yang mencatat bahwa nama itu adalah Komodo. Tapi pertanyaannya, apakah indigenous community di sana itu mengenal nama itu? Kan pertanyaannya begitu. Nah, mari kita kembali ke indigenous community yang di sana. Nah, misalnya untuk merujuk pada bahasa yang mereka gunakan, maka mereka bilang warna modo. Lalu untuk merujuk pada orang atau penduduk di sana, maka mereka bilang Atamodo dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat di sini ada konsistensi di sana, maka kami mengambil keputusan untuk menggunakan istilah modo daripada komodo. Nah, selain itu juga supaya tidak menimbulkan ambiguity ya. Misalnya kalau kita bilang bahasa Komodo, kan pertanyaannya bahasa yang digunakan oleh orang Komodo atau bahasa Komodonya. Komodo binatang ya. Nah, karena kalau misalnya Bapak Ibu ke sana, itu kan orang yang sebagai guide ya atau ranger di sana, untuk menjinakkan Komodo itu kan mereka punya trik-trik tersendiri ya, dan mereka tahu ini artinya mereka tahu bahasa Komodonya itu, gitu ya. Jadi walaupun tentu ada sinyal-sinyal tertentu yang mereka gunakan supaya Komodonya bisa mengikuti instruksi mereka, atau Komodonya diam supaya kita bisa tenang di sana, atau Komodonya ngamuk kan kita tidak bisa ada di sana ya. Nah, jadi kita sebagai peneliti tentu perlu memperhatikan ini, terutama juga mengenai data kebahasaan dan nama. Ya. Misalnya di Nusa Tenggara Timur itu bahasa Sabu itu, kata Sabu itu sebenarnya tidak ada karena bahasa itu tidak punya S dan tidak punya B. Ya. Jadi mereka harus ucapnya Hau, gitu, bukan Sabu. Nah, istilah Sabu itu kan dicatat oleh pemerintah dalam administrasinya. Nah, begitu pun misalnya di Timor ada istilah Dawan, sehingga bahasa misalnya itu ditulis sebagai bahasa Dawan dan lain sebagainya. Tapi kata Dawan ini sebenarnya tidak dikenal oleh masyarakat. Huruf D saja itu atau bunyi ucapan D itu tidak ada di bahasa itu sama sekali. Nah, lalu itu dari mana? Ternyata istilah itu dikasih oleh orang-orang dulu, oleh penjajah zaman Belanda untuk menamai sesuatu. Lalu lama-kelamaan, kemudian karena pencatatan itu di administrasi pemerintah dan lain sebagainya itu selalu menggunakan istilah itu, maka jadilah misalnya nama bahasa Dawan dan lain sebagainya. Nah, jadi walaupun tidak tercatat di etnolog atau di badan bahasa, tidak menjadi hambatan atau tidak menjadi sesuatu yang untuk kami menggunakan istilah yang seharusnya dipakai untuk bahasa itu. Jadi mungkin ini informasi tambahan untuk dan itu manfaatnya dokumentasi, kita mendokumentasikan apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih Pak Jeremy ya atas masuk klarifikasinya tadi dan
pesan penting juga termasuk untuk pemerintah ya, bahwa sejatinya bahasa itu milik penuturnya ya. Jadi like who are people at ethnologue, behind ethnologue, right? They're mostly foreigners, so we actually need to listen to the speakers. The name of this language is Modo, not Komodo. Komodo is for the animal. The language is for humans, so it's Modo. And tadi Pak Jeremy also has a question for you, Ibu. Ya, mungkin Did you get tambahan that one? singkat saja Mbak Nisa sedikit. Jadi binatang komodo Typology ya. ya, mungkin 1 detik saja. Komodo saja, binatang komodo saja di komodo itu orang tidak menyebutnya komodo. Mereka punya istilah untuk komodo namanya ora. Jadi mereka nyebut komodo itu ora, bukan. Jadi nama komodo itu dibawa dari luar itu. Gitu. Itu tambahan saja Mbak Nisa. Terima kasih. Kita bisa dapat ide untuk next webinar dekolonisasi bahasa ya. Alright, Ibi, you got the question from Pak Jeremy about typological perspective of Jakarta Malay, I think. Yeah, how do you see it? It was how I analyzed the reduplicative particle and how I plan to extend that to the languages of Nusantara, I think, potentially. So I think I was a bit unclear. The research agenda that I have for the significant language spoken around EKN involves reduplication, but is not centered on reduplication. The primary focus of that research will be the simple structure of nominal phrases, and reduplication is a part of that, but only in the sense that reduplication in terms of plurality. So my analysis for Jakartan Indonesian was that there are these 2 separate particles. There's reduplication for plurality, which is common in many Indonesian languages, including the only other language that I've began research into is Javanese, and reduplication performs a similar function in Javanese in terms of plurality. But the nominal structures of Indonesian and Javanese are actually radically different in terms of just as simple, if you have a noun and a number, you can have the reverse order in Javanese than you do in Indonesian. And so my research agenda for Nusantara is really to figure out this sort of basic word order within the nominal structure, and then based off of this, potentially predict how these languages are going to impact each other, given the various sociolinguistic prestige of each. Although that's slightly outside the realm of just figuring out the syntactic position and the syntactic structure of each of these languages. So that's mine. Yeah, thank you. Mungkin dua pertanyaan terakhir ya, dipersingkat. Silakan Pak Is dan Mbak Dewi. Pak Is dulu ya. Singkat Pak Is ya. Yeah, thank you. Thanks, moderator, Mbak Nisa, and thanks also from Evelyn. Yeah, I have actually 2 questions for Evelyn. Yeah, the first is about your explanations in on page 7. Yeah, on page 7, it is about your hypothesis, if I'm not mistaken. Yeah, you say that one of the functions may be that reduplication in Indonesian, it is to express contradictory or so on. Yeah, but I think as Indonesian speakers, I never see about this example. If you use the example like but, yes, but the function of but is the contrary. But if we focus on your example is Lampung. So in this case, it is not many Lampungs, but of course this is merely Lampung. It is only about Lampung. If I see from your example on page 7,
That's the first question. And the second question, your explanation is about full noun reduplication, or FNR. What is your consideration? So you only discuss about full reduplication, not maybe what is it? Something like the plurality is not about FNR in Indonesia, but maybe there are also some examples that you could explore more, not only in F and R, but yeah, there are many examples actually, not only F and R. Do you consider this or not? Thank you very much, Evelyn. All right. Excellent. Thank you. So for that example, let me just pull it up again real fast, because I think that'll make it easier. Share. Okay. So that was slide 7. Yes. Okay. So the thing about this, oh no, 7, not 7. The Lampung. Yes. Yeah. Boom, boom, boom. Okay, so for me, there's no other explanation of what reduplication could be doing here, yes? And there's nowhere else in this sentence where you could get the sort of sense of actually in the translation. Dari Pasar Minggu juga dari Lampung juga itu. There's a way that this is, while I say it's a marker of contrastive focus, there's also other explanations. Reduplication is also done just to emphasize. Yes, it doesn't necessarily have to be contrastive in nature. It could just be existing to focus. So there are certainly other explanations of what's going on in this specific example. Again, I think it would have been a good idea to go back and extract sort of the context from this situation. And that's what I would do if I did a sort of extension of this research. But here it's very clear, like this is a sentence that popped up in naturalistic data. This wasn't elicited in any way. There wasn't manipulation in order to sort of force the speaker to produce this sentence. So I think that one of the reasons that it hasn't been explored in the literature before is it's potentially not a very common phenomenon, or it's a new phenomenon. Yes? So that both of those could be potential explanations as to why this isn't something that would pop up in a grammar of how to use reduplication. As to the second question of sort of full nominal reduplication, why full nominal reduplication? Mostly that's a way of just, there's not a way of searching partial reduplication in the corpus. The way that I searched it, I could only search for the particle red. And this typically indicated full reduplication. In order to search for partial reduplication, I think the process of that would be much more labor intensive because it's not encoded. So I would have to go through all of the data by hand in order to find those examples. And also it's not something that's typically thought of as productive, at least in standard Indonesian. Perhaps it is productive in Jakartan Indonesian, and I don't know. There hasn't really been a good standardized grammar of Jakartan Indonesian. Snedden published one in 2006, but if it pops up that partial reduplication is more productive in other languages, that's something that then when I'm creating the corpus for Nusantara languages that I'll have to encode as sort of coding the parts of speech. Yes, coding that in the gloss. So that's an important consideration to keep in mind. But right now there wasn't a way to search for partial reduplication, only for full reduplication. Ya, Pak Is. Yeah, okay, thank you. Ya, nanti bisa saya bantuin kejar kalau belum puas. Alright, last one, Mbak Dewi, singkat ya. Ya, makasih Mbak Nisa.
Saya tertarik untuk yang nomina seperti misalkan the word bapak, kemudian reduplicate with bapak-bapak, misalnya jokes bapak-bapak seperti itu ya. Nah, does it indicate it's a plurality or just focus? Mungkin misalnya in the sentence like saya lihat nenek-nenek menyeberang. Ya, it doesn't mean that there are more than one nenek on the road gitu kan. Jadi nenek-nenek and bapak-bapak, what do you say this? Or did you find kind of data like this? But there were certainly ones with kinship terms being reduplicated. Ibu popped up over and over and over again in the text and was frequently translated as singular. So that's another sort of indication that it could be just focus and not contrastive focus. In terms of like it has a broader focus component to it, that you can reduplicate things for emphasis. And that's something I think that actually transcends language-specific languages. Yes, you can reduplicate for emphasis in any language if you want to, and have people understand that's why you are doing it. You're saying it over and over and over and over and over again. There's different ways of reduplicating, of course, adding and in between. But you're right that this could be more of a focus thing. It certainly popped up a lot with kinship terms where the translations were singular versus plural. But there was one instance where Ibu popped up where they were describing a policewoman, and I got the sense that the reason Ibu was reduplicated there was to emphasize that it was a policewoman as opposed to a police male. So it could have a contrastive focus additionally into having normal focus. Having focus and contrastive focus be expressed the same is typologically, again, very usual. So thank you. Yeah, Mbak Dewi, thank you. Thanks, Eve. All right. Yeah, Mas Obing, yeah, we will have closer from our head of research center, Mas Obing, Dr. Katubing. Oh ya. Silakan Mas Obing. Ya, terima kasih Mbak Nisa ya yang sudah memandu dengan sangat manis gitu ya. Ya, Mbak Evelyn dan teman-teman semuanya, as the head of research center for language and literature preservation, BRIN, I would like to thank to Mbak Evelyn as a presenter in the webinar today, and I hope we can make collaboration in the future. Yeah, maybe between you and my researcher in research center, and also maybe we can make collaboration between your university and my research center. And thank you also to Mbak Dewi Khairia yang sudah berkenan menjadi presenter hari ini. Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita pada hari ini sudah belajar banyak ya. Pertama, bahwa membuat korpus itu tidak bisa hanya dengan misalnya sekali penelitian ke lapangan ya. Perlu proses yang sangat panjang kalau ingin korpus kita itu menjadi korpus yang besar dan bisa digunakan untuk kepentingan jangka panjang. Jadi Max Planck Institute ya, Max Planck Institute melalui Jakarta Field Station Project ya, research project dengan anggota peneliti yang pada waktu itu adalah Pak David Gill, Thomas Corner, Betty Lita Mahuputi, Antonia Soriente, dan Uri Tadmor yang ya kami beberapa waktu
beberapa bulan lalu masih bertemu dengan Pak David Gill dan Uri Tadmor. Dan Pak Uri Tadmor sekarang menjadi Publishing Director of Brill Publisher di Nederland, Belanda, yang itu adalah penerbit ya, publisher, the oldest publisher in Nederland ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ingin menerbitkan buku di penerbit Brill begitu, tentu dengan senang hati Pak Uri Tadmor juga akan memfasilitasi, karena 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya Pak Uri Tadmor juga baru berkunjung ke pusat riset kami di Jakarta. Kemudian Antonia Soriente juga bekerja sama dengan kita, dengan Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra. Nanti tanggal 2 saya juga akan ketemu dengan Antonia Soriente. Thomas C. Corner, kami masih membuat kontak, ya maksudnya say hello gitu ya. Baru beberapa hari kami masih bisa berkomunikasi, dan mungkin nanti juga akan mengisi di dalam webinar kita. Mbak Betty masih di Belanda, masih beberapa kali ketemu. Jadi korpus yang besar itu dibuat biasanya bertahun-tahun dan untuk kepentingan jangka panjang. Dan Mbak Evelyn membuktikan ya hal itu ya, bahwa korpus yang dibuat oleh Jakarta Field Station Research Project dari Max Planck Institute pada tahun 2004 dan 2000 sampai 2012 ya. Itu masih bisa digunakan sampai sekarang dan akan mungkin digunakan seterusnya begitu untuk berbagai tujuan riset gitu. Dan Mbak Evelyn akan menggunakan data dari korpus yang dibuat Max Planck Institute itu untuk risetnya. Dan tentu saja Mbak Evelyn tadi dengan sangat bagus menunjukkan bahwa perbedaannya tentang reduplikasi bahasa Indonesia ya, Jakarta ya, dialek Jakarta, dengan misalnya yang dibuat oleh Pak Simatupang 45 years ago ya, itu adalah sumber datanya yang berbeda. Jadi ketika teman-teman membaca misalnya buku Pak Simatupang almarhum, Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia, ini sumber datanya itu betul-betul sumber data tertulis saja, misalnya buku-buku, majalah, kamus, dan berdasarkan penggunaan bahasa dirinya sendiri sebagai penutur bahasa Indonesia. Sementara Evelyn itu akan menggunakan korpus ya, tentu saja lebih menggunakan sebagai pendekatan emik ya, pendekatan bukan emik dan etik ya, artinya lebih berbasis korpus ya, yang penggunaan bahasa yang senyatanya. Jadi nanti mungkin Mbak Dewi masih perlu bekerja ekstra keras lagi untuk membuat korpus bahasa Modo yang lebih besar ya, tentu saja, karena itu nanti pasti bisa akan digunakan untuk jangka panjang siapapun yang akan membuat riset tentang bahasa Modo. Nah, ini juga mungkin bagi teman-teman semuanya yang sekarang membuat dokumentasi bahasa, jangan khawatir bahwa dokumentasi bahasa teman-teman itu akan bermanfaat untuk jangka panjang dan pasti akan selalu disitasi oleh banyak orang yang meneliti bahasa-bahasa itu. Jadi sekarang kan masih banyak teman-teman yang di lapangan ya, mungkin Mas Iko dan timnya, kemudian Mbak Sally dan Mbak Susi dan timnya, Mas Isnaini, Mbak Andi Indah, Mbak Priani dan timnya masih di Kalimantan ya. Mungkin pasti itu akan sangat bermanfaat untuk jangka panjang ketika menjadi korpus bahasa daerah yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang penamaan bahasa, ya, the naming of a language gitu ya. Ternyata itu juga menjadi krusial gitu ya. Apakah kita menggunakan sudut pandang atau point of view ya, etik or emic ya. Artinya ketika kita menggunakan emic point of view, berarti kita menggunakan sudut pandang penamaan itu berdasarkan budaya atau pandangan masyarakat itu sendiri. Sementara bisa jadi seperti yang dikemukakan oleh Mbak Dewi dan juga Mas Jeremy tadi, para peneliti bisa menggunakan sudut pandang ya, etik atau etik point of view ya di dalam membuat nama bahasa ya, seperti tadi ya Mas Jeremy mencontohkan misalnya sabu itu kan
sebetulnya buatan yang terbaru. Sementara yang masyarakat sendiri mungkin tidak bisa melafalkan bunyi seperti itu. Nah, di tempat penelitian kami di Alor juga begitu, ada namanya bahasa riset saya yang sampai sekarang, bahasa Masin, tetapi orang lebih kenalnya adalah bahasa Kui. Gitu. Ternyata ada sejarah panjang yang harus bisa dijelaskan oleh para penelitinya. Jadi perubahan-perubahan nama di dalam bahasa itu harusnya bisa dijelaskan oleh para penelitinya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa belajar bahwa dokumentasi bahasa itu bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti Mas Lefran tadi, kami harus mengumpulkan data apa, begitu ya, sangat bergantung tujuannya. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat korpus tujuannya, tentu saja adalah seluruh genre di dalam penggunaan bahasa di masyarakat itu kita harus dokumentasikan, dan kemudian nanti siapapun bisa menggunakan genre-genre yang dipilihnya. Misalnya Mbak Erlis ingin menggunakan genre cerita rakyat, misalnya dikumpulkan oleh Mbak Dewi dan ingin membandingkan dengan di Bima, sangat bisa gitu ya. Oleh karena itulah, kalau kita memiliki dokumentasi bahasa-bahasa daerah, yang misalnya dari 740 bahasa daerah yang ada di Indonesia, menjadi korpus yang besar begitu, kita akan memanfaatkan bisa dari berbagai sudut pandang, gitu ya. Jadi misalnya kita ingin meneliti motif cerita asal-usul satu kelompok etnik, misalnya di Toraja, di NTT, di Sulawesi, di mana itu sangat bisa kalau memang kita memiliki dokumentasi bahasa yang menghasilkan korpus yang sangat besar tentang bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, sehingga kita tidak mulai dari nol lagi, ya. Oke. Itu yang bisa saya kemukakan. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh partisipan yang datang dari berbagai lembaga dan wilayah. Ada yang dari NTT, ada yang dari Padang, ada yang dari Medan, ada yang dari Cimahi, Bandung maksud saya ya. Kemudian tentu saja ada yang datang dari Jakarta, dan juga teman-teman dari Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra yang walaupun ada di lapangan karena melakukan riset lapangan, tetapi berkenan untuk ikut di dalam webinar kita. Terima kasih sekali. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Mbak Evelyn dan juga kepada Mbak Dewi selaku presenter atau penyaji atau pembicara pada diskusi kita kali ini, dan juga terima kasih sekali kepada teman-teman semuanya yang tetap setia sampai selesainya diskusi kita kali ini. Sampai ketemu pada diskusi kita berikutnya dengan topik yang berbeda. Kita tutup kegiatan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sudah ditutup Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi ya. Menginspirasi baik dalam penelitian di lapangan atau memakai korpus. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu dan kita semoga bisa bertemu di edisi webinar selanjutnya. Next month. Thank you very much, semuanya. Ibi. Terima kasih Pak And Udi. ini Ibi udah ngantuk banget ya. Terima It's kasih already atas semua. midnight. Evelyn Yeah, di now you Evelyn can di It is Amerika already sudah midnight. jam 12 ya. Yeah, jam 12. I'm 12 going to malam go loh take ya. a nap. Thank you so much Jadi for having me. ya, thank you so much ya Evelyn. Jadi Yep. terima kasih. And feel free. Nisa has my email if anybody would like to contact me. Ya. Ya, nanti saya bantu ya Alright. yang ingin network Have a dengan good night. Ibi. Ya. Ya, good night. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Izin keluar room. Siap. Terima kasih semuanya.